Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan yang disusun oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan sekarang kita masuk pada tafsir ayat yang ke-26 dan 27 dari surat Ali Imran. Silakan dibaca terlebih dahulu ayat dan terjemahnya. Barakallahu fiik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulillahumma malikal mulk." Katakanlah, ya Allah, pemilik dari kerajaan, sang pemilik dari kerajaan. Tu'til mulka man tasya. Engkau berikan kerajaan pada siapa yang engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya, dan engkau cabut kerajaan dari siapa yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya, engkau muliakan orang yang engkau kehendaki dan engkau hinakan orang yang engkau kehendaki. Biyadikal khair, di tanganmu lah segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Tulijul laila fin nahar, engkau masukkan malam ke dalam siang. Wa tulijun nahara fil lail, dan engkau masukkan siang di dalam malam. Wa tukhrijul hayya minal mayyit, engkau keluarkan yang hidup dari yang mati. Wa tukhrijul mayyita minal hayy, engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab, dan engkau memberikan rizki pada siapa yang engkau kehendaki tanpa hisab, tanpa batas. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang mulia ini menunjukkan tentang kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah raja, penguasa dari segala kerajaan yang ada.
di langit maupun di bumi. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kuasa untuk memberikan kekuasaan pada yang Allah kehendaki dan mencabut kekuasaan dari siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah juga yang telah memberikan rizki kepada seluruh hamba-hambanya tanpa batas. Taib, kita bahas penjelasan dari al-muallif Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala tentang dua ayat ini. Berkata al-muallif rahimahullah, ya'muru ta'ala nabiyahu sallallahu alaihi wasallam aslan wa ghairahu taba'an. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Aslan itu pada dasarnya. Wa ghairahu, dan Allah juga perintahkan kepada selain nabinya taba'an, itu sekedar pengikut saja. Maknanya ayat ini ditujukan kepada Rasulullah SAW pada asalnya. Namun ayat ini juga berlaku bagi siapapun selain Nabi SAW. Jadi seakan-akan Allah perintahkan kita untuk mengatakan hal ini, untuk mengucapkan hal ini. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya, dan seterusnya. Naam, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? An yaqula an rabbih, untuk mengucapkan tentang Tuhannya, mu'linan, mengumumkan, bitafarrudihi, keesaannya, bitasrifil umur, di dalam pengaturan segala urusan, wa tadbiril alam al-alawi, dan pengaturan alam yang tinggi atau al-ulwi, ya, alam yang tinggi yaitu di langit, wasufli, dan alam yang rendah yaitu bumi, wastihqaqihi, dan tentang berhaknya Allah, biikhtisasihi, dengan pengkhususan bil milkil mutlak atau bil mulkil mutlak, tentang kerajaan yang mutlak, wa tasrifil muhkam, dan pengaturan yang muhkam, pasti, wa annahu yu'til mulka man yasha, dan bahwasanya ia memberikan kerajaan bagi siapa yang ia kehendaki, wa yanzi'ul mulka mimman yasha, dan mencabut kerajaan dari siapa yang ia kehendaki, wa yu'izzu man yasha wa yudhillu man yasha, dan dia memuliakan siapa yang ia kehendaki dan menghinakan siapa yang ia kehendaki. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini yang wajib untuk diucapkan oleh setiap hamba. Perintah ini ditujukan pertama kali kepada Rasulullah SAW. Namun siapapun dari manusia secara umum juga seharusnya mengucapkan kalimat-kalimat ini, yang berisi tentang pengakuan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala di dalam mengatur alam semesta. Pengakuan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk memberikan kerajaan pada siapa yang ia kehendaki, dan mencabut kerajaan dan kekuasaan dari siapa yang ia kehendaki. Lalu Allah menghinakan siapa yang Allah kehendaki dan memuliakan siapa yang Allah kehendaki. Maka keyakinan ini wajib untuk benar-benar kita pegang teguh, ya. Jadi tatkala kita membaca ayat yang mulia ini, hendaknya kita juga memiliki keyakinan yang benar, keyakinan yang pasti tentang ucapan ini. Falaisal amru bi amani ahlil kitab, dan perkaranya bukan seperti angan-angan ahli kitab, wala ghairihim, dan juga bukan selain mereka.
Balil amru amrullahi wat tadbiru lahu. Bahkan urusannya itu urusan Allah dan pengaturan itu milik Allah. Falaisa lahu mu'aridun fi tadbirih. Maka tidak ada yang bisa menolak di dalam pengaturan Allah. Wala mu'awinun fi taqdirih. Pun tidak ada yang membantu di dalam takdirnya. Wa annahu kama annahu al-mutasarrifu. Dan bahwasanya sebagaimana Allah yang bertindak bimudawalatil ayyam bainan nas, yaitu di dalam perputaran hari di antara manusia, fahuwal mutasarrifu binafsi zaman, maka dialah Allah yang juga bertindak terkait dengan nafsi zaman, yaitu waktu itu sendiri. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita perhatikan secara zahir, ayat ini tidak ada hubungannya dengan ahli kitab, karena murni perintah Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk mengumumkan atau mengikrarkan tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala terkait dengan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah adalah Malikul Mulk, pemilik kerajaan seluruhnya. Ya. Namun di sini Syekh rahimahullah taala mengaitkan dengan ahli kitab. Falaisal amru bi amani ahlil kitab. Urusannya itu bukan angan-angan ahli kitab. Mengisyaratkan bahwa ada di kalangan ahli kitab yang berangan-angan memiliki kerajaan ataupun kekuasaan ataupun pengaturan dalam urusan dunia mereka. Namun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam bahwa angan-angan mereka hanyalah angan-angan kosong. Karena segala urusan itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Segala urusan telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menentang, tidak ada yang bisa menolak. Bahkan Allah tidak butuh bantuan siapapun. Oleh karena itu, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, al-muallif Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di mengaitkan hal ini dengan ahli kitab. Kemudian tulijul laila fin nahar. Ya. Engkau ya Allah telah memasukkan malam pada siang. Wa tulijun nahara fil lail, dan engkau juga memasukkan siang pada malam. Ay yudkhilu hadza ala hadza, yaitu memasukkan yang ini kepada yang itu. Wa yuhillu hadza mahalla hadza, dan menempatkan ini di tempat yang itu. Wa yazidu fi hadza ma yanqusu min hadza, dan menambahkan yang ini apa yang mengurangi dari yang ini. Liyuqima bidzalika masaliha khalqih, agar Allah tegakkan pada yang demikian itu kemaslahatan makhluknya. Iya, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang kita lihat di alam semesta. Ya. Allah menempatkan malam di waktu malam dan menempatkan siang di waktu siang. Tidak selamanya kita berada di waktu malam, demikian pula tidak selamanya kita berada di waktu siang. Ya. Jadi Allah menjadikan siang dan malam silih berganti, saling memasuki. Ya. Ketika waktu siang masuk, maka tidak ada malam. Namun ketika malam masuk juga tidak ada siang. Ini yang kita amati, ini yang kita lihat selama kita hidup di dunia. Jadi bergiliran.
Demikian pula yukhrijul hayya minal mayyit. Allah keluarkan yang hidup minal mayyit dari yang mati. Ya, Allah keluarkan yang hidup dari yang mati. Kama yukhrijuz zuru'a wal asyara al-mutanawwi'ata min budhuriha. Sebagaimana Allah mengeluarkan tanaman, pepohonan yang beraneka ragam, min budhuriha, dari benih-benihnya. Ya, Allah keluarkan yang hidup dari yang mati. Apa yang mati? Benih, biji. Ya, benih itu benda mati. Namun tatkala ditanam oleh petani, ditanam oleh manusia, lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan air hujan, demikian pula Allah berikan sinar matahari, maka dari benih yang awalnya mati tadi tumbuhlah tanaman-tanaman yang ada, yang beraneka ragam. Ya, wal mu'min minal kafir wal mayyit minal hayy. Ya, yukhrijul hayya minal mayyit kama yukhrijuz zuru'a wal asyara al mutanawwi'ata min budhuriha wal mu'mina minal kafir. Dan Allah juga mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Ya, Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Yang hidup di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan al-mu'min. Ya, sedangkan al-kafir itu diperumpamakan yang mati. Wallahu a'lam bishawab. Mengisyaratkan bahwa orang yang kafir itu meskipun mereka hidup, namun sebenarnya mereka itu mati. Ya. Sedangkan orang yang beriman dialah orang yang benar-benar hidup. Setidaknya kalau kita lihat dari apa? Hatinya. Orang yang kafir itu hatinya mati. Sedangkan orang yang beriman itu hatinya hidup. Wal mayyita minal hayy, dan sebaliknya Allah juga mengeluarkan dari yang dari yang hidup kepada yang mati. Ya. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini Allah Subhanahu wa taala atau Syekh rahimahullah menyebutkan secara umum, yaitu apa? Tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy. Allah Subhanahu wa taala berfirman secara umum. Ya, namun saya di sini menjelaskan secara khusus dalam contoh tanaman, lalu mukmin dan kafir. Ya. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan di antara contoh lain yang nyata adalah tentang penciptaan manusia. Penciptaan manusia. Tukhrijul hayya minal mayyit. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati. Tadi dicontohkan, engkau keluarkan, yaitu Allah mengeluarkan tanam-tanaman yang hidup dari benih yang mati. Demikian pula manusia yang awalnya itu hanya berupa setetes air mani, ini yang mati. Lalu Allah keluarkan dari benda mati tersebut, setetes air mani, menjadi apa? Manusia yang hidup. Itu juga sebenarnya bisa dijadikan contoh nyata bagaimana kuasa Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk hidup dari sesuatu yang mati. Ya. Adapun di dalam memberikan contoh wal mayyita minal hayy, di sini tidak disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala. Ya. Padahal kalau kita bisa berikan contoh
wa tukhrijul mayyita minal hayy, engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Artinya apa? Allah matikan semua makhluk hidup. Ya. Tanaman yang awalnya tumbuh kemudian lama-kelamaan juga apa? Mati. Manusia yang awalnya hidup kemudian pada akhirnya juga menjadi mati. Demikian Allah Subhanahu wa taala jadikan makhluk-makhluknya silih berganti. Diawali oleh kematian, diawali oleh sesuatu yang mati, kemudian menjadi apa? Hidup. Setelah hidup maka akan kembali apa? Mati lagi. Ya. Dan apakah berhenti di sini? Tidak. Nanti ada di fase lain yang mati, khususnya manusia dan makhluk hidup lainnya akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Nah, setelah di hari kiamat itu maka tidak ada lagi kematian setelahnya. Taib. Kemudian saya menjelaskan kama yukhrijul hububa wan nawa, sebagaimana Allah keluarkan biji-bijian dan bibit-bibit, waz-zuru'a wal asjara, demikian pula tanaman-tanaman dan pepohonan, wal baydata minat ta'iri. Ini di antara contoh Allah keluarkan yang mati dari yang hidup. Ya, Allah keluarkan yang mati dari yang hidup. Itu Allah mengeluarkan biji-bijian, ya, dan benih, tanaman dan pepohonan. Bukannya ini mati atau hidup, ya. Bukankah tadi dicontohkan mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Mana yang hidup? Pohon, tanaman. Yang mati apa? Benih, bibit. Tapi ketika dibalik, ya, mengeluarkan yang mati dari yang hidup, contohnya kok sama? Ya. Contohnya kok sama? Coba kita perhatikan. Kama yukhrijul hububa wan nawa waz-zuru'a wal asyjar. Ya. Sebagaimana Allah mengeluarkan biji-bijian, okelah kalau biji-bijian kita bisa memahami. Mulai dari benih mati, lalu hidup tanaman, hiduplah daunan, bunga, lalu dari bunga tersebut atau dedaunan tersebut atau tanaman tersebut keluar biji-bijian yang merupakan benda mati. Ya. Kita ambil contoh biji kopi. Mati atau hidup? Mati. Dari apa? Dari hidup. Tanaman kopi. Dan tanaman kopi sendiri dari yang mati. Ya. Nah, jadi Allah keluarkan yang mati dari yang hidup. Biji-bijian, kemudian an-nawa. Nawa sebenarnya maknanya juga sama, biji atau benih atau bibit. Waz-zuru', tanaman-tanaman. Ya. Tanaman-tanaman yang mungkin dipanen. Yang setelah dipanen ya tentu sudah menjadi benda mati lagi. Diawali bibit, kemudian tumbuh tanaman-tanaman, ya, kemudian habis itu dipanen sebagai benda mati. Wal bayda minat ta'ir. Nah, ini contoh yang jelas. Allah keluarkan yang mati dari yang hidup. Ya. Allah keluarkan yang mati. Apa itu? Telur. Minat ta'ir, dari yang hidup, burung. Ya, bukan hanya burung saja, tapi semua unggas. Ya. Fahuwa alladhi yukhriju al-mutatadat ba'daha min ba'din. Maka dialah Allah yang telah mengeluarkan hal-hal yang saling berlawanan sebagian dengan yang lain. Wa qad inqadat lahu jami'ul anasir, dan sungguh telah tunduk kepadanya seluruh unsur-unsur yang ada. Tapi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi contoh-contoh yang disebutkan oleh Syekh di sini insyaallah jelas kita pahami.
Allah menjadikan yaitu seluruh hal yang bertentangan, hidup mati, mati hidup, itu apa? Saling bergantian. Ada fase-fasenya. Ya, kita ambil contoh yang paling akhir tadi. Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan telur. Telur itu benda mati. Ya, dari apa? Dari burung yang merupakan makhluk hidup. Dan burung sendiri pernah mengalami fase telur, benda apa? Mati. Ya. Jadi Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Allah mengeluarkan apa? Burung dari awalnya telur. Lalu Allah mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Ya, burung yang sudah hidup tadi setelah berkembang biak, dia pun apa? Bertelur. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala sendiri berganti menjadikan hal-hal yang berlawanan, hidup dan mati itu saling apa? Bergantian. Ya, saling bergantian. Maka setiap makhluk hidup pasti pernah mengalami fase mati dan hidup. Semua makhluk hidup. Ya. Semua makhluk hidup diawali oleh kematian, ketiadaan, atau bahasanya dari benda mati. Namun setelah itu menjadi hidup dan nanti pada akhirnya pun pasti akan mati. Kemudian ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa qauluhu, dan firman Allah, biyadikal khair, di tanganmu lah ya Allah segala kebaikan. Ay al khairu kulluhu minka, yaitu kebaikan seluruhnya darimu. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan biyadikal khairu, yang kalau kita artikan di tanganmu lah kebaikan. Namun di sini Asy-Syaikh rahimahullah mentafsirkan al-khair, kebaikan, dengan apa? Kulluhu, seluruhnya. Ya. Jadi meskipun tidak ada lafaz biyadika kullul khair, ayatnya bukan begitu. Biyadika al khair, ini bunyi ayatnya, bukan biyadika kullu khair. Ya. Apakah bisa dibenarkan menterjemahkan atau mentafsirkan biyadikal khair dengan kullul khair? Jawabannya bisa. Ya. Dari sisi bahasa, karena di antara fungsi alif lam itu bisa bermakna al-istighraq, yaitu meliputi segalanya, seluruhnya. Ya, seluruhnya. Jadi meskipun disebutkan itu tunggal, mufrad, tapi bisa bermakna seluruhnya. Contoh yang lain, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Para ulama menjelaskan, yang dimaksud dengan manusia di sini bukan satu orang, bukan satu manusia, tapi seluruh manusia. Seluruh manusia itu mengalami kerugian, kecuali illal ladzina amanu wa amilus shalih, dan seterusnya. Demikian pula di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan bentuk tunggal. Ya, biyadikal khair, di tanganmu lah al khair, kebaikan. Namun maknanya apa? Seluruh kebaikan. Taib. Al khairu kulluhu minka, segala kebaikan itu darimu ya Allah. Wala ya'ti bil hasanati wal khairati illallah, dan tidaklah yang mendatangkan kebaikan, ya, al hasanat wal khairat, kebaikan dan kebaikan, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa amma syarru, adapun keburukan,
fa innahu la yudhafu ila Allah taala. Maka sesungguhnya tidak boleh disandarkan kepada Allah taala. La wasfan wala isman wala fi'lan. La wasfan wala isman wala fi'lan. Tidak secara sifat, tidak secara nama, dan tidak pula secara perbuatan. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini diantara aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak boleh mengaitkan keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh menyandarkan keburukan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik secara sifat. Ya, sifat keburukan. Maka tidak boleh kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau nama. Ya, menamai Allah dengan nama-nama yang buruk, maka juga tidak boleh kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala fi'lan, tidak juga perbuatan. Allah melakukan perbuatan buruk ini misalkan. Ya. Allah melakukan perbuatan buruk ini. Maka tidak boleh, yaitu segala keburukan disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk apapun, dengan bentuk sifat atau nama ataupun perbuatan. Ya. Walakinnahu yadkhulu fi maf'ulatihi, akan tetapi keburukan itu masuk di dalam tindakan-tindakan makhluknya. Jadi bukan Allah yang berbuat keburukan, tetapi hambanya lah yang berbuat keburukan. Meskipun wa yandariju fi qada'ihi wa qadarihi, itu semua berjalan di bawah ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini di antara bab yang cukup penting dalam masalah iman kepada takdir. Ya, iman terhadap takdir. Dan kalau kita bahas akan panjang, namun singkatnya, tidak boleh kita menyandarkan keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh kita menyandarkan keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita meyakini segala kebaikan dan keburukan itu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman terhadap takdir yang baik maupun yang buruk secara umum. Secara umum. Tetapi kita mengkhususkan keburukan tertentu lalu kita sandarkan kepada Allah, maka tidak boleh. Maka tidak boleh. Ya. Kemudian fal khairu wasyarru kulluhu dakhilun fil qada'i wal qadar. Kebaikan dan keburukan seluruhnya masuk di dalam ketetapan dan takdir Allah. Fala yaqa'u fi mulkihi illa ma sya'ahu. Maka tidaklah terjadi di dalam kekuasaan Allah kecuali apa yang Allah kehendaki. Walakinna syarra la yudhafu ila Allahi fa'alallahi. Akan tetapi keburukan tidak boleh disandarkan kepada Allah. Fala yaqul fala yuqal, maka tidak boleh dikatakan biyadikal khairu wasyarr. Di tanganmu lah kebaikan dan keburukan. Ya. Tidak boleh kita mengatakan biyadikal khairu wasyarr. Bal yuqal, bahkan cukup dikatakan biyadikal khairu, di tanganmu lah kebaikan. Kama qala ta'ala wa qalahu rasuluhu, sebagaimana yang Allah firmankan dan yang disabdakan oleh rasulnya. Wa amastidraku ba'dil mufassirin, adapun tambahan dari sebagian para ahli tafsir, haitsu qal, di mana ada di antara mereka yang mengatakan wa kadzalika syarru biyadillah. Perhatikan, di antara ahli tafsir ketika
menjelaskan firman Allah biyadikal khairu, maka sebagian mereka menambahi ya dengan kalimat wa kadzalika syarru biyadillah, demikian pula kebaikan di tangan Allah. Ya, kata beliau fa innahu wahmun mahdun, ini kesalahan yang murni, kesalahan yang murni. Mentafsirkan ayat biyadikal khairu dengan tambahan wa kadzalika syarru biyadillah, demikian pula keburukan itu di tangan Allah. Maka menurut Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah itu kesalahan murni. Ya. Malhaduhum, namun pandangan mereka, kenapa kok perlu ada tambahan keterangan ini biyadika syarru, ya, di tanganmu lah keburukan juga ya Allah. Haitsu zannu, karena mereka mengira, para ahli tafsir yang dikritik oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah, anna takhsisal khairi, bahwa pengkhususan kebaikan bizikri di dalam penyebutan ayat, perhatikan ayatnya hanya menyebutkan biyadikal khairu, tidak menyebutkan asyarru, di tanganmu lah kebaikan, tidak menyebutkan di tanganmu lah keburukan. Maka para ahli tafsir mengira Allah mengkhususkan menyebutkan kebaikan saja, yunafi qada'ahu wa qadarahu al-am, ya, itu menafikan ketentuan Allah dan takdirnya secara umum. Seakan-akan kalau apa namanya itu, kalau kita menyebutkan di tanganmu lah kebaikan, seakan-akan keburukan berarti di luar kuasa Allah. Perhatikan ini, ya. Kalau kita hanya mengatakan kebaikan di tanganmu ya Allah, seakan-akan keburukan tidak di tangan Allah. Apa artinya? Seakan-akan keburukan itu di luar kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa jawabuhu ma fassalna, adapun jawaban terhadap pandangan ini telah kami berinci sebelumnya, yaitu di kalimat sebelumnya. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini masalah yang cukup pelik, ya, dalam artian beda sudut pandang, ya. Meskipun lebih amannya kita mencukupkan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan saja, biyadikal khair, itu saja, di tanganmu lah segala kebaikan. Lah adapun keburukan bagaimana? Kalau keburukan maka cukup kita katakan segala takdir yang baik dan buruk itu, ya, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Atau kita beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan segala hal yang baik dan segala hal yang buruk. Allah mentakdirkan segala hal yang baik dan segala yang buruk secara umum. Adapun di tanganmu lah, maka cukup kita katakan kebaikan saja. Karena apa? Allahu a'lam bishawab. Yang saya pahami ada perbedaan. Kalau kita katakan di tanganmu lah keburukan, seakan-akan ada penyandaran keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan ada penyandaran keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adab yang buruk. Ya. Seakan-akan segala macam keburukan, pencurian di tangan Allah. Ya. Maknanya Allah yang menjadikan, Allah yang apa? Yang mencuri. Ya. Allah yang menjadikan orang itu mencuri. Demikian pula segala macam kemaksiatan yang lain. Kalau kita katakan di tanganmu lah. Dan ini berbeda dengan apa? Segala macam takdir, ya, itu kita imani. Allah mentakdirkan segala sesuatu yang baik maupun yang buruk, itu kita imani secara umum. Tapi secara terperinci kita tidak menyandarkan keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan ini mirip dengan apa? Kehendak. Dan para ulama sudah membahas masalah ini dengan sangat baik ketika membagi kehendak atau iradah itu menjadi dua. Yang pertama iradah syar'iyyah, ya, iradah syar'iyyah. Yang kedua iradah kauniyah. Yang pertama iradah syar'iyyah, kehendak Allah yang sifatnya syar'i. Dan ini kehendak Allah Subhanahu wa taala yang dicintainya terhadap hamba-hambanya, yang dituntut untuk dikerjakan oleh hamba-hambanya namun belum tentu terjadi. Contohnya apa? Allah menghendaki orang itu beriman, tapi nyatanya tidak semua beriman. Ya, ini kehendak Allah yang sifatnya syar'i, terkait dengan aturan-aturan agama. Dan yang kedua kehendak Allah yang sifatnya kauni, ya. Dan ini identik dengan apa? Takdir secara umum, ya. Makanya para ulama menyebutkan iradatun kauniyatun qadariyah, kehendak yang sifatnya itu kauni, terjadi karena Allah menciptakannya, Allah menghendakinya secara umum yang terkait dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Segala hal yang terjadi di muka bumi itu sesuai dengan kehendak Allah. Namun kehendak Allah yang sifatnya kauni ini belum tentu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa? Maksiat, dosa yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah itu berada di bawah kehendak Allah, namun tidak boleh kita sandarkan Allah lah yang melakukannya, Allah lah yang memerintahkannya, Allah lah yang menghendakinya, ya. Allah menghendaki orang itu mencuri, Allah menginginkan orang itu bermaksiat, tidak boleh. Tetapi itu min babi maf'ulatihi, disandarkan kepada hamba-hambanya, yaitu berjalan atau itu adalah tindakan dari makhluk-makhluknya. Jadi Allah menciptakan makhluk, lalu ketika makhluk itu berbuat dosa, maka makhluk itulah yang patut dicela, ya. Taib. Kemudian yang terakhir wa qauluhu, dan firman Allah, wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab, dan engkau memberikan rizki kepada yang engkau kehendaki bighairi hisab, tanpa hisab, yakni tanpa batas. Wa qad dzakarallahu fi ghairi hadhil ayah, dan sungguh Allah telah menyebutkan di selain ayat ini al-asbab, sebab-sebab, allati yunalu biha rizquhu, yang dengannya bisa diraih rizkinya. Maknanya sebab-sebab yang bisa mendatangkan rizki dari Allah. Kaqaulih, seperti firman Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan baginya jalan keluar, dan Allah akan memberinya rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Nah, ayat ini di antara dalil yang menyebutkan sebab datangnya rizki. Apa itu? Bertakwa kepada Allah. Di ayat yang lain, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberi rizki kepada orang yang bertakwa dan yang bertawakal. Fa'alal ibad, maka bagi hamba-hamba, bagi kita semua, an la yatlubur rizqa illa minallah, janganlah mereka mencari rizki kecuali dari Allah. Jangan berharap rizki kecuali hanya dari Allah.
wa yas'au fihi, dan hendaknya mereka hamba-hamba manusia berusaha di dalam mencari rizki bil asbab, dengan sebab-sebab allati yassarahallah, yang Allah mudahkannya, wa abahaha, dan Allah bolehkannya. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi untuk masalah rizki ini insyaallah hal yang sangat penting. Maka tidak boleh kita meminta rizki kepada selain Allah. Ya, karena apa? Allah Subhanahu wa taala dengan tegas berfirman, memerintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan wa tarzuqu, dan engkaulah yang memberi rizki. Jadi enggak boleh kita minta rizki kepada selain Allah. Dan hal yang kedua, hendaknya kita berusaha mencari rizki dengan sebab-sebab yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di antaranya yang telah disebutkan di dalam ayat, bertakwa kepada Allah. Itu di antara cara kita mencari rizki. Dan tentunya sebab-sebab lain yang mubah, yang dibolehkan, berusaha, berdagang, bekerja selama tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ayat ini sekali lagi mengandung dua makna. Makna yang pertama, tidak boleh kita mencari rizki kepada selain Allah. Dan yang kedua, kita harus mencari rizki dengan sebab-sebab yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Nah, ini terkait dengan tafsir ayat yang ke-26 dan ke-27. Berikutnya kita masuk pada ayat yang ke-28. Taib, silakan dibaca. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, la yattakhidhil mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin. Janganlah orang-orang yang beriman menjadikan orang-orang kafir sebagai wali. Min dunil mu'minin, dan meninggalkan orang-orang yang beriman. Ya, di antara makna wali itu adalah pemimpin. Jadi ayat ini bisa kita maknai, janganlah orang-orang yang beriman menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin dan meninggalkan orang-orang mukmin yang lain. Wa may yaf'al dzalik, dan siapa yang melakukan hal tersebut, menjadikan orang kafir sebagai wali, falaysa minallahi fi syai'in, ya, maka tidak ada dari Allah sesuatu pun. Maknanya Allah akan berlepas diri darinya. Ya. Mereka tidak berada di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak berada di dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Bisa jadi mereka akan terkena azab. Ya, bisa jadi mereka akan mendapatkan azab karena Allah tidak melindungi mereka dari azabnya. Illa anta taqu minhum tuqah, kecuali kalian dalam keadaan bersiasat
untuk menghindari hal yang kalian khawatirkan, kecuali dalam kondisi tertentu yang tidak mungkin bagi kalian untuk menjadikan orang mukmin sebagai wali. Ya. Wa yuhadzirukumullahu nafsah, dan Allah peringatkan kalian dengan dirinya. Wa ilallahil masir, dan kepada Allah lah kalian akan kembali. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang wajibnya seorang mukmin menjadikan mukmin yang lain sebagai wali, dan di antara wali maknanya adalah pemimpin. Dan Allah Subhanahu wa taala akan berlepas diri dari orang-orang yang mengangkat orang-orang kafir sebagai pemimpin. Falaisa minallahi fi syai'. Falaisa minallahi fi syai'. Maka tidak ada dari Allah jaminan sedikit pun bagi mereka. Maknanya mereka apa? Akan terbebas dari penjagaan Allah Subhanahu wa taala, dari azabnya. Nah, jadi ayat ini sekali lagi peringatan bagi orang yang beriman agar berwala, loyal, menjadikan kaum muslimin sebagai wali mereka. Baik, kita baca penjelasan dari al-mu'allif rahimahullah taala. Hadza nahyun minallah. Ini adalah larangan dari Allah. Wa tahdzirun lil mu'minin, dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. An yattakhidhul kafirina awliya, ketika mereka menjadikan orang-orang kafir sebagai wali, min dunil mu'minin, dan meninggalkan orang-orang yang beriman. Fa inal mu'minin, karena sesungguhnya orang-orang yang beriman, ba'duhum awliya'u ba'din, sebagian mereka adalah wali bagi yang lain. Wallahu waliyuhum, dan Allah lah wali dari mereka. Ya. Jadi makna wali itu sangat luas. Dan makna yang sangat luas tadi memiliki dasar yang sama. Apa itu al-wala? Ya, al-wala itu mencakup loyalitas, cinta, apalagi? Ya, loyalitas, cinta, kesetiaan. Ya. Wali bisa bermakna teman. Ya, dan teman itu butuh loyalitas, butuh rasa cinta, dan butuh kesetiaan. Pemimpin juga demikian. Wali juga bisa bermakna pemimpin. Ya. Sebagian manusia menjadi wali atas sebagian yang lain. Pemimpin butuh apa? Kecintaan dengan rakyatnya. Demikian pula butuh kesetiaan, ya, dan butuh loyalitas. Kalau ada rakyat yang tidak loyal kepada pemimpinnya dan sebaliknya, maka hancurlah, ya, hubungan antara pemimpin dan rakyatnya. Demikianlah dengan apa? Orang-orang yang beriman, yang mereka saling berteman. Di antara makna wali apa? Pertemanan. Butuh loyalitas, butuh kecintaan, dan butuh kesetiaan. Nah, demikian pula wali, ya, Allah adalah wali bagi orang-orang yang beriman, yang bisa kita maknai pelindung. Ini juga sama. Ada rasa cinta, ada loyalitas, ya, karena Allah Subhanahu wa taala cinta hamba-hambanya, maka Allah akan melindungi mereka. Ya, Allah loyal kepada hamba-hambanya, sehingga Allah akan melindungi mereka. Jadi makna wali, ya, itu bermacam-macam. Bisa pemimpin, bisa pertemanan, bisa pelindung, maka tergantung konteksnya. Namun semua makna itu memiliki dasar yang sama, apa? Loyalitas, ya, kecintaan dan loyalitas. Taib. Wa may yaf'al dzalik, dan siapa yang melakukan hal tersebut,
yaitu at-tawalli, menjadikan orang kafir sebagai wali. Ya, falaisa minallahi fi syai'in, maka tidak ada sedikit pun dari Allah. Ai fahuwa bari'un minallah, dia berlepas diri dari Allah. Wallahu bari'un minhu, dan Allah berlepas diri darinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang sering kita kenal atau kita dengar dengan istilah al-wala wal bara. Al-wala wal bara. Ini dua hal yang bertentangan. Al-wala wali, al-bara bari. Ya. Kalau orang mukmin wala kepada mukmin yang lain, maka Allah akan wala pula kepadanya. Ya. Kalau orang mukmin loyal, setia, cinta kepada mukmin yang lain, maka Allah pun akan loyal, setia dan cinta pada mereka. Ini namanya apa? Wala. Tapi kalau ada orang mukmin yang wala kepada orang kafir, maka Allah akan bara kepadanya. Allah akan bara kepadanya, berlepas diri, karena dia telah melepaskan loyalitasnya kepada selain orang yang beriman. Ya. Jadi wala wal bara, cinta, loyalitas dan kebencian. Nah, itu hal yang bertentangan. Wala itu cinta, loyalitas, bara itu kebencian, berlepas diri. Nah, jadi kalau ada orang yang beriman yang justru loyal kepada orang kafir, maka Allah Subhanahu wa taala akan berlepas diri darinya. Kenapa? Karena dia sendiri yang telah melepaskan ikatan loyalitas dari orang yang beriman. Sedangkan Allah menjadi wali bagi orang yang beriman. Ya. Allah menjadi pemimpin, Allah menjadi yaitu pelindung bagi orang yang beriman. Ada orang kafir, mereka lepas dari perlindungan Allah. Mereka lepas dari jaminan Allah. Jadi kalau ada orang yang beriman ya loyal kepada orang-orang kafir, maka mereka pun juga ikut lepas dari perlindungan Allah. Sehingga Allah berlepas diri darinya. Nah, kaqauli ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Dan barang siapa yang loyal kepada mereka, orang-orang kafir, minkum, di antara kalian orang yang beriman, fa innahu minhum, maka sesungguhnya ia termasuk bagian dari mereka. Ya, jelas hitam dan putih. Kalau loyal kepada orang kafir, ya sudah ikut golongan mereka. Ya. Kalau loyal kepada orang kafir, menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, ya, menjadikan orang kafir sebagai teman dekat yang kita bangun kecintaan, kesetiaan, ya, pada mereka, maka kita akan dianggap termasuk golongan mereka. Maka orang yang beriman harus loyal, cinta dan setia hanya kepada orang-orang yang beriman saja. Agar apa? Agar Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi wali bagi kita, pelindung bagi kita, agar Allah loyal kepada kita. Tapi kalau kita ingin terlepas dari yaitu perlindungan Allah, ya silahkan menjadikan orang kafir sebagai wali. Wa qauluhu, dan firman Allah, illa an tattaqu minhum tuqah, ay illa an takhafu ala anfusikum, kecuali kalian khawatir terhadap diri kalian, fi ibda'il adawati lil kafirin, di dalam menampakkan permusuhan kepada orang-orang kafir. Falakum, maka boleh bagi kalian, fi hadhil hal, dalam keadaan ini, ar-rukhsatu, keringanan, fil musalamah, di dalam perdamaian,
wal muhadanah dan perjanjian. La fit tawalli, bukan secara loyalitas, alladhi huwa mahabbatul qalb alladhi tatba'uhu nusrah, yang ada di dalamnya kecintaan hati dan diikuti dengan pembelaan dan pertolongan. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Secara asar, orang yang beriman harus tegas di dalam membenci orang-orang kafir. Ya. Berlepas diri dari mereka. Tidak mencintai mereka secara asal. Namun dalam kondisi tertentu, dalam kondisi yang tidak ideal, kita tampakkan permusuhan kepada mereka, maka boleh bagi kita untuk melakukan perundingan, perjanjian atau perdamaian. Ya. Boleh bagi kita untuk mengadakan perdamaian dan perjanjian. Dan ini semata-mata karena kondisi, karena keadaan. Kalau kita paksakan menampakkan permusuhan secara terang-terangan, maka di sebagian keadaan mungkin akan lebih mendatangkan madarat. Maka boleh kita berdamai dengan mereka, mengadakan perjanjian dengan mereka. Namun tetap tidak boleh ada rasa cinta terhadap mereka. Jadi perdamaian, perundingan, perjanjian itu tidak identik dengan apa? Mencintai dan loyal. Ini semata-mata hanya sekedar bagaimana agar kita ini tidak mendapatkan madarat yang lebih besar. Adapun kecintaan, loyalitas dan kesetiaan, maka harus ditujukan kepada orang-orang yang beriman saja. Adapun perdamaian, boleh kita berdamai dengan orang kafir. Boleh kita berunding lalu mengadakan suatu perjanjian. Hal ini juga pernah dialami oleh Rasulullah SAW. Nabi berjanji atau mengadakan perjanjian damai dengan orang-orang Yahudi yang dikenal dengan piagam Madinah. Dan Nabi juga berdamai dengan orang-orang kafir Quraisy. Ya. 2 tahun sebelum Fatu Makkah yang dikenal dengan Sulhul Hudaybiyah. Maka ini bukan berarti Nabi mencintai mereka, tidak. Bukan Nabi loyal kepada mereka, tidak. Ini hanya sekedar apa? Ya, bisa dikatakan siasat dalam kondisi yang memang tidak memungkinkan untuk menampakkan permusuhan secara terang-terangan. Wallahu a'lam shawab. Wa yuhadzirukumullahu nafsah, dan Allah peringatkan kalian dengan dirinya. Ai fa khafuhu wakhshawhu, yaitu takutlah kalian. Wa qaddimu khasyatahu ala khasyatin nas, dan dahulukanlah rasa takut kalian kepadanya daripada rasa takut kepada manusia. Fa innahu walladzi yatawalla syu'unal ibad, karena sesungguhnya dialah Allah yang telah mengurus urusan-urusan hamba-hambanya. Tapi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Jadi karena Allah yang mengurusi kita semua, maka hendaknya kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah peringatkan kita terhadap dirinya bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Allah berkehendak untuk mengazab hamba-hambanya yang berdosa. Maka dari itu hendaknya kita dahulukan rasa takut kita kepada Allah, karena Allah yang mengurusi segala urusan kita. Wa akhadha binawasihim wa ilaihi yarji'un, dan Allah yang mengambil mereka, ya. Allah yang mengambil mereka dan kepadanya lah mereka akan kembali. Wa sayasiruna ilaihi, dan mereka akan pulang kepadanya. Fayujazi man qaddama khaufahu wa raja'ahu ala ghairihi, lalu Allah akan membalas
Siapa yang mendahulukan rasa takutnya dan berharapnya kepada Allah daripada kepada selainnya. Dengan apa? Bithawabil jazil, dengan pahala yang banyak, yang melimpah. Wa yu'aqibu, dan Allah akan menyiksa, Allah akan menghukum al-kafirin, orang-orang kafir, wa man tawallahum, dan siapapun yang loyal kepada mereka. Ya. Jadi ayat ini masih terkait dengan loyalitas dan bara', kebencian dan berlepas diri. Kalau kalian tidak takut terhadap azab Allah, maka silakan jadikan orang kafir sebagai wali. Namun kalau kalian takut kepada Allah, maka berlepas dirilah dari mereka. Karena Allah akan menghukum orang-orang kafir dan orang-orang yang loyal terhadap mereka bil adzabil wabil, dengan siksa yang hina. Ya. Nah, jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi kita dilarang menjadikan orang kafir sebagai wali. Ini secara umum. Meskipun tadi sudah kita artikan pemimpin secara khusus, namun sebenarnya wali itu lebih umum. Segala hal yang itu ada ikatan loyalitas, kesetiaan dan kecintaan, itu adalah wali. Ya, teman dekat, kemudian pemimpin, kemudian ya kalau suami istri, ya kalau laki perempuan ya suami istri, ya, yang saling mencintai, saling melindungi. Tidak boleh ini sama sekali kita serahkan kepada orang-orang kafir. Ya, kecuali dalam keadaan siasat tadi, dalam keadaan yang tidak ideal. Maka asal dari al-wala, at-tawalli atau loyalitas itu cinta. Jangan ada sedikit pun rasa cinta kita kepada orang kafir. Ya, dengan apa? Kekufuran mereka. Adapun cinta kita kepada orang kafir dalam status sebagai keluarga, maka ini bukan al-wali, bukan wala, bukan loyalitas yang ada di dalam istilah syariat kita. Cinta kepada anak yang naudzubillah ternyata kufur. Sebagai anak kita cinta, tapi kekufurannya kita membencinya. Jadi tetap ada sekat dan pemisah antara keluarga dan kerabat yang beriman dan yang tidak beriman. Cinta hanya sekedarnya karena kerabat, ya, tetapi tidak loyalitas mutlak yang harus kita tujukan hanya kepada orang-orang yang beriman. Wallahu taala alam bissawab. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini pembahasan dari ayat yang ke-28, ya. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya, ayat ke-29 dan 30 biidznillah subhanahu wa ta'ala. Tanyakan, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya maaf, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.